Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh Masjid Nurul Hasanah yang dirahmati Allah. Pembahasan hadis yang ke-6 tentang al-halal wal haram wa bainahuma mutasyabihat sudah selesai. Kita melanjutkan kepada hadis yang ke-7, ad-dinun nasihah, ad-dinu an-nasihah. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-dinun nasihah, agama adalah nasihat. An Abi Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari, dari Abi Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinun nasihah salasan, agama itu adalah nasihat. 3 kali, maksudnya Rasulullah menyampaikan ini 3 kali. Rasulullah menyebutnya begini kalau dipraktekkan, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah. Begitu kalau dipraktekkan, agama itu adalah nasihat, agama itu adalah nasihat, agama itu adalah nasihat. Kulna, lalu kami bertanya, kami yang dimaksud di sini adalah para sahabat yang pada saat itu berada di dekat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Liman ya Rasulullah, untuk siapa ya Rasulullah? Maksudnya adalah agama itu nasihat, nasihat untuk siapa wahai Rasulullah? Qala, lalu Rasulullah menyampaikan, lillahi, untuk Allah, wali kitabihi, untuk kitabnya, kitab Allah, wali rasulihi, dan untuk Rasul Allah, wali a'immatil muslimina, dan untuk para pemimpin-pemimpin kaum muslimin, wa ammatihim, dan kaum muslimin sekalian. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kalau dipahami dari hadis ini, agama adalah nasihat. Lalu ketika sahabat bertanya, untuk siapa wahai Rasul? Rasulullah menjawab, lillahi, untuk Allah. Kok Allah perlu nasihat? Ini kan perlu penjelasan. Apakah seperti itu maksudnya? Wali kitabihi, dan untuk Al-Quran, kitab Allah. Apakah seperti itu maksudnya? Kan yang seperti ini ghairu ma'qul, tidak masuk akal. Maka ulama yang mengetahui tentang hal ini, nanti kalau orang yang terpaku pada terjemahan, yang penting terjemahannya itu, maka nanti dia akan sering menasihati Allah. Masya Allah, masa Allah kok dinasihati? Ini kan gak masuk di akal yang seperti itu. Apa landasannya? Itu hadis riwayat dari Ruqayyah Tamim bin Aus itu landasannya Allah perlu nasihat. Yang seperti ini kan salah, yang seperti itu memahaminya tidak seperti itu. Maka ulama yang paham tentang hal ini diantaranya adalah Imam Nawawi. Beliau mensyarah, menjelaskan hadis ini. Qala al-Imamun Nawawi, Imam Nawawi berkata, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dinun nasihah, agama itu adalah nasihat, lillahi, untuk Allah, wali kitabi, untuk kitab Allah, wali rasuli, dan untuk Rasul Allah, wali a'immatil muslimina, dan untuk seluruh pemimpin-pemimpin kaum muslimin, wa ammatihim, dan kaum muslimin sekalian. Qala al-Khattabi, Imam Nawawi mengambil pendapatnya Imam al-Khattabi, beliau menyampaikan, an-nasihatu kalimatun jami'atun. Nasihat itu adalah kata yang terkumpul, kata yang mengumpul, artinya kata yang ringkas. Maknaha, arti dari kata-kata an-nasihah itu adalah khiyazatul hadzi,
itu adalah memberikan kemanfaatan atau i'ta'ul fauz, memberikan keuntungan liman suhi lahu, untuk orang yang dinasihati. Jadi nasihat itu maksudnya adalah memberikan manfaat atau memberikan keuntungan kepada orang yang dinasihati. Wakila, ada ulama yang menjelaskan, dikatakan bahwa an-nasihatu ma'khudatun, kata-kata nasihat itu diambil dari kata-kata min nasahar rajulu thawbahu idza khatahu. Nasihat itu diambil dari kata-kata nasahar rajulu thawbahu. Seseorang, orang laki-laki, seseorang memperbaiki bajunya idza khatahu, ketika ia menjahitnya. Artinya bajunya itu ada yang tidak bagus, ada aibnya, lalu aibnya umpamanya koyak sebagian, kemudian terus diperbaiki dengan cara apa? Menjahitnya. Maka kata-kata an-nasihah ada yang mengambil dari nasahar rajulu thawbahu idza khatahu, seseorang memperbaiki bajunya ketika ia menjahitnya. Fashabbihu fi'lan nasihi, lalu mereka menyerupakan perbuatan orang yang memberikan nasihat itu fi ma yataharrahu min solahil mansusi lahu, diserupakan seperti orang yang menginginkan kebaikan orang yang dinasihati. Jadi yang disebut dengan nasihat, perbuatan orang yang melakukan nasihat itu adalah orang yang menginginkan kebaikan orang yang dinasihati. Kalau orang yang memberikan nasihat itu tidak menginginkan kebaikan orang yang dinasihati, itu bukan nasihat. Seakan-akan itu nasihat, tapi sesungguhnya itu bukan nasihat. Seperti dalam riwayat bahwa Iblis itu pernah menasihati Nabi Adam alaihissalam. Ketika Iblis menasihati Nabi Adam alaihissalam, itu sesungguhnya bukan menasihati, tapi menginginkan Nabi Adam terjerumus. Seakan-akan menasihati agar mendekati memakan pohon khuldi. Padahal Allah melarangnya. Allah sudah pesan, fala taqrabu, jangan mendekati. Fala taqraba hadhihi syajarata, jangan engkau dekati pohon ini. Kalau dekati pohon ini, maka akan menjadi orang yang zalim, orang yang tersesat. Oleh karena itu, seakan-akan iblis memberikan nasihat kepada Nabi Adam, tapi sesungguhnya tidak memberikan nasihat kepada Nabi Adam. Sesungguhnya menjerumuskan. Yang seperti itu bukan nasihat namanya. Maka nasihat itu adalah orang yang memberikan nasihat itu menghendaki kebaikan orang yang dinasihati. Bima yasuddu min khilalil thawbi, yang tadi diserupakan memberikan nasihat itu adalah seperti orang yang memperbaiki bajunya. Maka seorang yang memberikan nasihat itu akan menutup aib bajunya. Aib bajunya apa? Aib bajunya itu adalah sebagian dari bajunya koyak. Maka ketika koyak kemudian dijahit, maka tertutupilah aib baju itu. Maksudnya adalah ketika seseorang memiliki kekurangan, lalu ada orang menasihati, maksudnya adalah supaya kekurangan itu tertutupi dengan nasihat itu, sehingga ia menjalankan apa yang dinasihati itu. Maka diserupakan orang yang memberikan nasihat itu adalah seperti orang yang menginginkan kebaikan terhadap orang yang dinasihati, dan kemudian menutup keburukan, menutup aib orang yang dinasihati itu. Wakila, ada juga ulama menyampaikan, innaha ma'khudatun min nasahtul asla. Kata-kata nasihat itu diambil dari kata-kata nasahtul asla idza safaituhu minasyam'i. Nasahtul asla, aku telah memurnikan madu. Maksudnya madu itu yang kita minum itu kan tidak seperti yang kita dapati di dalam botol, sudah jernih dan bersih seperti itu. Sebelumnya kan dipisahkan dari talamnya, dipisahkan dari sarangnya, dari tempatnya. Nah, memisahkan itulah, menjernihkan madu itu diambil dari kata-kata nasoha tadi. Nasoh
nasihat itu diambil dari kata-kata nasahtul asla, idza safaituhu, ketika aku ingin menjernihkan madu itu, minasyam'i, dari talamnya. Talam itu bahasa saya, talam itu adalah rumahnya tawon, rumahnya yang ada di dalamnya itu ada sarangnya madu, itu talam. Karena apa? Di situ masih banyak sekali kotoran-kotoran, ada anaknya, ada yang kayak ulat itu dipisahkan dari madunya. Maka artinya adalah memurnikan. Syabbahu takhlisal qauli. Mereka yang berpendapat bahwasanya nasihat itu berasal dari kata-kata nasahtul asla idza safaitu minasyam'i, itu mereka menyerupakan pemurnian ucapan, pemurnian perkataan, minal ghasyi, dari penipuan. Tadi sudah saya sampaikan sebelumnya, seakan-akan ia menasihati Nabi Adam, iblis seakan-akan menasihati Nabi Adam, tapi sesungguhnya adalah menipu. Berarti ucapannya iblis itu adalah tidak memurnikan, artinya tidak membersihkan dari penipuan. Sesungguhnya itu adalah kata-kata menipu. Maka ulama menyebutkan syabbahu takhlisal qauli minal ghasyi, mereka menyerupakan ucapan murni dari penipuan. Jadi ucapannya itu bukan menipu, tapi sungguh-sungguh ucapan itu disampaikan kepada orang yang dinasihati, sehingga yang dinasihati itu memperoleh nasihat itu dan ia menjadi baik. Bitakhlisil asli diperumpamakan dengan memurnikan madu tadi, memisahkan dari kotoran-kotoran yang tercampur di dalam madu itu, minal khalti, dari percampuran-percampuran yang ada di madu itu. Maka nasihat itu diserupakan dengan memurnikan ucapan dari penipuan-penipuan, dari ucapan-ucapan yang menipu, sebagaimana memurnikan madu dari sesuatu yang bercampur dalam madu itu. Maka ketika seseorang menasihati, sesungguhnya dia adalah menginginkan kebaikan dari orang yang dinasihati, kemudian ingin memurnikan ucapannya itu tidak mengandung tipuan terhadap orang yang dinasihati, maka itulah yang dimaksud dengan an-nasihah. Qala ulama menyampaikan, amman nasihatu lillahi, apa yang dimaksud dengan nasihat untuk Allah Ta'ala itu. Masa ya Allah Ta'ala perlu nasihat? Rasulullah sampaikan nasihatnya untuk siapa? Liman ya Rasulullah, untuk siapa ya Rasul? Lalu dijawab oleh Rasulullah, lillahi, nasihat itu untuk Allah. Bagaimana dan apa maksudnya nasihat untuk Allah itu? Famaknaha, maksud dari nasihat untuk Allah itu adalah yang syarifu ilal imani billahi, kembali beriman kepada Allah. Maksudnya seperti itu. Yang tadinya imannya kemana-mana, kemudian beriman hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maksud dari kata-kata an-nasihatu lillah, yaitu yang syarifu ilal imani billah, kembali berpaling dari segalanya, kembali beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa nafjus syariki anhu, dan meniadakan persekutuan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tarkul ilhadi fi sifatihi, meninggalkan anti Tuhan atau ateis di dalam sifat-sifat Allah. Kan banyak sekali di antara yang kita dengar di media sosial bahwasanya sering sekali ada yang menyerupakan Allah itu dengan sesuatu. Ada yang mengatakan Allah itu punya tangan, tangannya kanan semua. Jadi kesini semua tangannya, kanan semua. Ini yang seperti ini, orang yang seperti ini tidak mengesahkan Allah. Yang seperti ini dia masih melihat sifat Allah itu seperti zatnya, padahal bukan seperti itu. Kemudian ada yang mengatakan Allah itu kakinya dua, yang satu di neraka, yang satu di surga. Yang di neraka meleleh kakinya. Ada juga yang seperti itu mengatakan. Yang seperti ini bukan termasuk dari an-nasihatu lillahi. Ini berarti dia adalah
termasuk yang menyerupakan sifat Allah. Sementara kita memahami sifat-sifat Allah itu tidak serupa dengan apapun. Maka di dalam kitab Tuhfatul Murid ala Jauhari Tauhid itu disebutkan oleh Imam Bijuri, apapun yang engkau bayangkan tentang bentuk Tuhanmu, Tuhanmu tidak akan seperti itu. Apapun yang kita bayangkan bagaimana bentuknya Allah, Allah tidak seperti itu. Apapun yang kita bayangkan. Karena yang kita bayangkan itu pasti makhluk. Yang kita bayangkan itu pasti berwujud. Tidak mungkin kita bayangkan kalau sesuatu tidak berwujud. Oleh karena itu, beliau sampaikan apapun yang engkau bayangkan, Allah tidak seperti yang kau bayangkan itu. Kenapa? Karena Allah itu adalah mukhalafatu lil hawadis, berbeda dengan makhluk, tidak akan sama. Sementara kita ini baru bisa menjangkau ciptaan Allah, kita belum bisa menjangkau Allah. Dan memang kita tidak boleh tafakkaru fi khalqillahi wala tafakkaru fil khaliq. Berfikirlah tentang ciptaan Allah, jangan berpikir tentang bagaimana Allah. Jadi kita nggak usah ngurusi bagaimana Allah, kita nggak akan sampai, ilmu kita itu nggak nyampe. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila, tidak aku berikan kepada kalian ilmu kecuali hanya sedikit. Jadi nggak usah sampai ke situ. Maka yang kita bahas hanya sifat-sifat Allah, perbuatan-perbuatan Allah saja. Kita jangan sampai memikirkan bagaimana bentuk Allah dan seterusnya. Kita cukup mengimani Allah itu ada. Udah, sampai situ aja, selesai. Wasifatuhu wa wasfuhu bi sifatil kamali wal jalali kulluha. Dan juga mensifati Allah dengan sifat-sifat yang sempurna, sifat-sifat yang agung semuanya. Jadi semua yang ada dalam sifat-sifat Allah itu adalah semuanya sifat-sifat sempurna dan sifat-sifat yang agung. Nah, kalau kita mensifati Allah seperti sifat makhluk, umpamanya Allah mendengar, kita mendengarkan dengan telinga kita. Kalau telinga kita rusak kan kita nggak bisa mendengar. Maka ketika seseorang mendengar hanya dengan fisiknya, dengan telinganya, buktinya ada dokter telinga. Kalau ada orang yang telinganya tidak kedengaran, terus pergi ke dokter telinga, kemudian terus dioperasi, di situ diganti gendangnya yang rusak, itu berarti kan fisik yang seperti itu. Allah mendengar itu tidak dengan telinga, tapi dengan sifat samanya. Maka ketika seseorang mendengar dengan sifat sama itu, maka jangkauan pendengarannya itu sangat jauh. Oleh karena itu ketika Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat untuk mengumpulkan orang-orang yang terbunuh di perang Badar, orang-orang musyrik, supaya dikumpulkan di sumur. Setelah terkumpul, Rasulullah mendekati sumur itu, lalu Rasulullah nginguk kepada sumur itu. Apa nginguk itu? Nengok ke bawah gitu kan. Lihat ke bawah itu, lalu Rasulullah sampaikan kepada orang-orang kafir yang sudah mati pada saat itu. Beliau sampaikan, hal wajadtum ma wa'ada rabbukum wa qad wajadtum ma wa'ada rabbi. Apakah kalian telah memperoleh janji Tuhan kalian? Sementara kami telah memperoleh janji yang Tuhan kami janjikan, yaitu menang di perang Badar. Lalu sahabat yang lain heran melihat Rasulullah seperti itu. Mau bertanya enggak berani, yang berani Umar bin Khattab. Umar bin Khattab menyampaikan kepada Rasulullah, ma tukhatabul jifah. Umar bin Khattab tanya kepada Rasulullah, mulai kapan engkau bisa bicara dengan bangkai-bangkai itu, dengan mayat-mayat itu? Nyebutnya jifah itu bangkai. Lalu Rasulullah bersumpah atas dirinya, walladzi nafsi biyadihi, aku bersumpah demi Tuhan yang diriku berada di tangannya. Beliau menyampaikan, orang yang mati itu pendengarannya jauh lebih tajam daripada orang hidup. Rasulullah sampaikan seperti itu. Ini dijelaskan di dalam kitab Ar-Ruh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Orang mati itu pendengarannya jauh lebih kuat daripada orang yang hidup. Oleh karena itu kita kan diperintahkan ketika pergi ke kuburan,
kita kan diperintahkan untuk mengucapkan salam kan, assalamualaikum ya dara qaumin minal mu'minin wal mu'minat. Itu pas kita mau masuk ke area kuburan. Ketika kuburannya itu sangat luas, sangat panjang ke depannya, itu nggak perlu pakai toa apalagi teriak-teriak, nggak usah. Assalamualaikum, kuat banget dia teriak kayak gitu, nggak usah. Karena apa? Pelan saja sudah dengar. Ketika ada orang yang kuat-kuat itu nanti kan orang tanya, kenapa kamu mengucapkan salam berteriak sekeras itu? Kuburannya kuat, nanti yang ujung saya nggak dengar. Dikiranya kuping orang mati itu seperti kuping kita yang masih hidup. Maka orang yang sudah meninggal itu pendengarannya jauh lebih tajam daripada orang yang masih hidup. Itu yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW ketika ditanya oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Maka mensifati Allah dengan sifat sempurna. Basar Allah adalah basar yang sempurna. Sama Allah adalah sama yang sempurna. Semuanya itu adalah sifat-sifat Allah sempurna dan agung. Wa tanzihuhu subhanahu wa ta'ala an jami'an anwa'in naqais. Dan mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala dari seluruh macam-macam kekurangan. Allah tidak pernah mempunyai sifat kurang. Allah tidak pernah butuh kepada siapapun. Allah tidak pernah perlu kepada apapun. Allah tidak perlu kepada malaikat. Allah tidak perlu kepada manusia. Allah tidak perlu kepada binatang. Lalu kenapa, pertanyaannya kan kadang-kadang ada yang orang bertanya, kenapa kok ketika ada orang melakukan perbuatan baik, perbuatan buruk, Allah perintahkan malaikat Raqib dan Atid untuk mencatatnya. Kok ketika seseorang diciptakan ada malaikat yang disuruh untuk mencatat rezekinya seperti apa, meninggalnya di mana, kapan dan dikuburkan di mana, kemudian dia nanti bahagia atau celaka. Kok ada yang seperti itu? Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, ketika Allah perintah kepada malaikat untuk melakukan seperti itu bukan berarti Allah itu tidak mampu melakukan. Allah ingin menunjukkan Allah itu maha kuasa. Allah itu sangat kuasa. Satu contoh, ketika Pak Gubernur umpamanya datang ke masjid kita ini, lalu ada ajudan yang membukakan pintu. Apa Pak Gubernur nggak bisa buka pintu sendiri? Bisa, Pak Gubernur mampu buka pintu, gampang. Buka pintu aja masa nggak bisa? Lalu ajudan tadi membukakan pintu itu untuk menunjukkan bahwasanya Pak Gubernur itu memiliki kekuasaan. Pak Gubernur itu memiliki kelebihan. Maka Allah ketika memerintahkan malaikat untuk mencatat amal itu sesungguhnya Allah ingin menunjukkan kekuasaannya kepada seluruh makhluknya. Seperti halnya Pak Gubernur datang bukan berarti tidak bisa buka pintu, tapi ajudannya yang buka pintu menunjukkan bahwasanya Pak Gubernur itu memiliki kekuasaan. Karena kalau seandainya ajudan itu tidak mau membukakan pintu, sampai Pak Gubernur sendiri yang membukakan pintu, mungkin besok berhenti dari ajudan dia, karena kata-kata Pak Gubernur. Seperti Pak Presiden itu mampu melakukan seperti yang dilakukan oleh kita-kita ini. Tetapi ketika ada Kapolri yang tidak taat kepada Pak Presiden, itu bisa jadi besok Kapolri berhenti jadi Kapolrinya. Bagaimanapun bentuk presidennya. Kenapa? Karena presiden lebih berkuasa. Jadi Allah ingin menunjukkan kekuasaannya walaupun perintah. Maka kita harus mensucikan Allah dari segala macam kekurangan. Wal qiyamu bi ta'atihi. Dan juga kita harus mentaati apa yang Allah perintahkan dan apapun yang Allah larangkan kepada kita. Kita diperintahkan untuk melakukan sholat, kita taati. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u marrakiin. Kita taati perintah Allah yang seperti itu. Wajtinabu maksiatihi. Dan juga kita menjauhi maksiat-maksiatnya. Maksiat-maksiat yang Allah tentukan. Kita tidak boleh tidak sholat. Sholat itu adalah perintah,
kemudian tidak sholat, itu artinya maksiat. Wal habbu fihi, dan cinta itu karena Allah Subhanahu wa taala. Kita mencintai itu karena Allah. Wal baghdhu fihi, dan juga kita membenci karena Allah. Cinta karena Allah, membenci juga karena Allah. Wa mawaddatu man ata'a, dan juga mencintai orang yang taat kepada Allah. Kita cinta kepada orang yang taat kepada Allah. Wa mu'adatun man asahu, dan juga kita benci atau kita memusuhi, tidak mau dekat-dekat kepada orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis sebelumnya itu pernah diceritakan ketika ada seseorang yang keluar dari rumah untuk mengunjungi temannya, maka orang yang mengunjungi temannya itu ketika mengunjunginya adalah karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta teman karena Allah, maka Allah pun akan mencintainya juga. Cuman sayangnya di antara kita ada juga yang enggak pernah kunjung kepada kita, tiba-tiba kunjung. Kita kira kunjungnya itu karena sangat rindu kepada kita, ternyata minta pinjaman uang. Yang seperti itu dosanya tidak akan diampuni oleh Allah. Maka kita lebih senang ketika ada orang datang kepada kita memang betul-betul rindu kepada kita, lain rasanya, dan tambah akrab yang seperti itu. Maka di dalam hadis sebelumnya itu dikatakan ketika seseorang keluar dari rumahnya lalu ingin mengunjungi temannya yang jauh, di situ nanti malaikat akan bertanya, apa tujuanmu ingin menemui temanmu? Lalu dijawab, aku rindu karena Allah, karena aku mencintainya karena Allah. Begitu dia jawab aku mencintainya karena Allah, maka beliau malaikat yang diutus oleh Allah itu, inni rasulun ilaika, aku ini utusan Allah yang diutus kepadamu. Dan Allah menyampaikan annallaha yuhibbuka kama ahbabta akhaka. Allah telah mencintai kamu seperti engkau mencintai saudaramu. Jadi orang yang berkunjung karena cinta kepada saudaranya, Allah pun akan mencintainya. Jadi barangkali itu saja dulu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Selanjutnya kalau ada yang mau bertanya dipersilahkan. Baik, saya ingin menambah dari pertanyaan yang tadi disampaikan tentang man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa orang yang mengenal dirinya, maka ia akan mengenal Tuhannya. Di sini kata-kata ma'rifah, mengenal, itu yang wajib ma'rifah itu atau nazar dari ma'rifah itu. Saya ingin menyampaikan apa yang disampaikan oleh Imam Baijuri lagi-lagi di dalam kitab Tuhfatul Murid. Beliau menyampaikan ada ulama berpendapat yang pertama untuk yang wajib bagi orang mukallaf itu adalah nazarnya, proses dalam ma'rifahnya itu. Itu yang pertama, karena ma'rifah itu tidak mungkin ujuk-ujuk langsung ma'rifah, ujuk-ujuk langsung kenal Tuhan, itu enggak mungkin. Berarti ada prosesnya. Kemudian beliau menyampaikan prosesnya itu mulai dari yang paling dekat. Yang paling dekat itu adalah diri kita. Yang paling dekat diri kita, kita mengenali diri kita dulu. Kita punya telinga, telinga untuk apa? Kita kenali semuanya. Kita punya mata, mata untuk apa? Kenali semuanya. Jadi yang pertama sekali beliau sampaikan yang paling dekat dengan kita, yaitu diri kita. Kemudian kalau kita sudah mengenali diri kita, itu baru mengenali yang tinggi, yaitu seluruh yang ada di planet-planet. Semua kita kenali. Kita kenal dengan langit, kita kenal dengan matahari, bulan. Ketika kita lihat matahari, lalu kita berpikir bagaimana matahari bisa terbit di pagi hari dan terbenam di sore hari. Siapa yang menerbitkan dan siapa yang membenamkan?
Maka ketika kita kenal seperti itu, kita tahu matahari itu bisa berubah. Kalau pagi hari di sebelah timur, kalau sore hari di sebelah barat. Berarti posisi matahari ini, posisinya itu bisa berubah-ubah. Kalau pagi di timur, kalau sore di barat. Lalu muncullah sebuah kaidah di dalam ilmu mantik. Kullu mutaghayyirin alamun. Setiap yang berubah itu adalah alam. Wa kullu alamin hadisun, dan setiap alam itu adalah baru. Wa kullu hadisin labudda lahu muhdisun, dan setiap yang baru itu pasti ada yang membaharukan, pasti ada yang menciptakan. Oh, berarti langit, matahari itu ada yang menciptakan, karena langit itu bisa berubah-ubah. Kalau malam kelihatan bintang-bintangnya, kalau siang tidak sama sekali kelihatan bintang-bintangnya, berubah itu. Berarti itu adalah baru. Berarti ada yang menciptakan. Siapa yang menciptakan? Itulah yang kita sembah, Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka prosesnya yang mana? Beliau nyampaikan prosesnya adalah yang dekat dulu, yaitu diri kita, kemudian yang jauh, atau mungkin yang di bawah kita, yaitu bumi. Bumi ini adalah berlapis-lapis. Di dalam bumi ini ada bermacam-macam. Di dalam lapisan bumi ini kita semuanya mengenal. Seperti aspal, bensin, solar, dan seterusnya itu berada di dalam bumi. Itu sampai bertahun-tahun, dan ternyata walaupun sampai bertahun-tahun tidak ada satupun yang kedaluarsa, walaupun bertahun-tahun. Dan batu bara ada di dalam bumi. Semua ini kita kenal untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang menciptakan seperti itu? Maka ulama berpendapat yang pertama wajib bagi mukallaf itu adalah nazar. Nazar menuju kepada ma'rifah. Ketika nazar menuju kepada ma'rifah ini telah dilaksanakan, maka nanti dia akan memperoleh ma'rifahnya itu. Dia mengetahui siapa Allah. Setelah mengetahui siapa Allah, maka mantaplah ia untuk beribadah kepada Allah. Oleh karena itu iman itu ada 5 tingkatan. Yang pertama adalah iman taklid. Iman hanya karena mendengarkan ucapan gurunya, ucapan orang tuanya, ucapan orang yang dipercayainya, lalu ia mengimaninya. Kemudian yang kedua imanul ilmi, iman karena ilmu. Kita belajar seperti ini, akhirnya kita mengetahui, akhirnya kita beriman. Dan yang ketiga imanul iyan, iman yang muncul karena kita muraqabah kepada Allah, kita sering zikir, maka akhirnya muncul iman iyan kita. Kemudian imanul haq, ketika kita melakukan zikir tadi, terus di dalam hati kita terasa dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka inilah muncul imanul haq. Kemudian ketika kita zikir itu yang ada hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang lain tidak ada sama sekali, maka inilah disebut dengan imanul haqiqah. Maka ada 5 tingkatan iman ini yang disampaikan oleh Imam Baijuri. Jadi yang pertama itu ada yang berpendapat adalah proses nazarnya, proses berfikirnya menuju kepada makrifah itu. Makanya tafakkaru, kita disuruh berfikir kan, disuruh berfikir, tafakkaru fi khalqillahi, berfikirlah tentang ciptaan Allah. Wala tafakkaru fil khaliq, nanti ketika kita sudah berfikir tentang ciptaan Allah, maka kita nanti akan mengenal siapa yang menciptakannya. Kemudian saya ingin menambahkan juga, ketika seseorang berdoa, maka ketika kita berdoa memang kita tidak boleh dengan suara yang sangat keras dan suara yang tidak kedengaran. Maka kita ketika berdoa itu berada di tengah-tengah, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu menghilang suaranya. Kemudian Imam Baijuri juga menjelaskan, ketika seseorang berzikir itu di samping syarat-syaratnya yang harus dipenuhi seperti membaca sholawat, memuji Allah dan seterusnya, di antaranya adalah supaya doa kita makbul itu dengan menggunakan Ismul A'zam. Ismul A'zam di dalam Tuhfatul Murid itu dikatakan di antara Ismul A'zam itu adalah kata Allahumma. Jadi ketika seseorang menyebut Allahumma di dalam doanya itu,
artinya ia menggunakan Ismul Adzam. Kalau dia sudah menggunakan Ismul Adzam ini, doanya itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan berdasarkan kitab Al-Ghunyah li Talibi Tariqil Haq Azza wa Jalla, Syekh Abdul Qadir Jailani itu juga menasihatkan kepada kita, kalau kita berdoa, maka kita harus mengangkat kedua tangan kita dan tidak lupa mengawalinya dengan menyebut nama Allah, memuji Allah dan membaca salawat kepada Rasulullah SAW, dan berakhir juga ditutup dengan memuji Allah dan membaca salawat kepada Rasulullah SAW. Lalu ada orang mengatakan kalau orang itu berdoa dengan Ismul Adzam itu pasti diijabah. Loh, nyatanya kok kita berdoa nggak diijabah gitu. Maka beliau menyampaikan kemungkinan tidak diijabahnya itu adalah sesuatu yang masuk ke dalam perut kita, itu yang bukan halal. Barangkali yang masuk dalam perut kita ini yang menjadi darah dan daging kita, karena lidah kita itu terbentuk dari makanan kita itu, darah yang ngalir di seluruh tubuh kita dari makanan kita itu, minuman kita itu, yang masuk itu terserap barang-barang yang haram. Maka ketika terserap barang-barang yang haram, itulah yang menyebabkan doa kita lambat diijabah atau tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, beliau menyampaikan syarat doa itu supaya diijabah diantaranya adalah mengucapkan dengan Ismul A'dzam, itu adalah tarkul haram, meninggalkan yang haram. Ketika ada sesuatu yang haram, maka akan menjadikan doa itu berat, tidak naik sampai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu saja dulu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.